Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah kan, sering kan dengar ada anggapan bahwa orang muslim itu dianjurkan menggauli istrinya di malam Jumat atau di pagi hari Jumat. Nah, jadi pertanyaan, benar gak sih anjuran ini secara syariat? Artinya adakah dasar argumen yang kemudian menjadi pijakan ini anjuran syariat untuk menggauli istri di malam Jumat atau di hari Jumat? Langsung saja kita ke TKP. TKP-nya ada di kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' saya ambil dari kitab Al-Majmu', saya ambil dari aplikasi ini, app turah.io, yang kemarin sudah saya review di beberapa hari yang lalu. Ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab kitab Imam Nawawi di jilid 4 halaman 542. Ada hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisnya bunyi begini. Nah, ini. Qala man ghassala waqtasal yaumal jum'ati wa bakkara wabtakar. Siapa yang ghasal, mandi atau membasuh, membersihkan diri, waqtasal, kemudian dia mandi, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wabakkar, kemudian dia bersegera, wabtakar, kemudian dia bersegera, wamasya, kemudian dia jalan, walam yarkab, dan dia tidak menaiki kendaraan, wadana, kemudian dia mendekati, minal imami, mendekati imam, wastama'a, dan memperhatikan khutbahnya imam, walam yalgu, dan dia tidak berbicara ketika imam sedang khutbah, kana lahu bikulli khutwatin ajru amali sanatin siyamaha wa qiyamaha. Kana lahu bikulli khutwah, maka orang yang kayak gini, dia membasuh, dia mandi, dia bersegera, dia bersigap, jalan tanpa naik kendaraan, mendekati imam, mendengarkan dan tidak berbicara, kana lahu bikulli khutwah, maka setiap langkah yang dia kerjakan tadi itu berganjar pahala ibadah 1 tahun, seperti orang yang sepanjang tahun puasa dan sepanjang malamnya dia bangun malam. Itu pahalanya sangat besar sekali. Nah, benar gak nih hadis ini jadi anjuran tentang adanya berjima di malamnya atau di pagi hari Jumat dengan istri? Penjelasannya begini. Kata Imam Nawawi, hadzal haditsu hasan, hadis ini hasan, artinya bisa diterima. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Riwayatnya Imam 4 nih, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Dawud wa Salasah, Imam Sunan Salasah, 3 Imam Sunan, dan Imam Ahmad. Bi asanida hasanatin, dengan sanad yang hasan. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan huwa haditsun hasan, ini hadisnya hasan. Nah, kita langsung sini para jemaah teman-teman. Wa ruwiya ghasal, dan diriwayatkan bacanya tuh ghasal bitakhfifis sini, dengan sin yang takhfif. Takhfif itu tanpa tasydid. Wa ghassal, dan juga diriwayatkan bacanya dengan ghassal. Jadi satu riwayat baca ghassal, satu riwayat baca ghassal. Kalau ghassal artinya membasuh, ghassala itu artinya membasuhkan. Ghassal artinya membasuh, ghassala artinya membasuhkan. Bitasdidiha, dengan tasdid, sinnya ditasdid. Riwayatani masyhuratan, 2 riwayat ini masyhur. Wal arjahu, dan yang unggul, yang kita unggulkan, indal muhaqqiqin, ya, yang unggul indal muhaqqiqin, dari para peneliti ulama madhab kami, bitakhfif, bahwa baca yang benar tuh bitakhfif. Bitakhfif tuh berarti enggak pakai tasydid ghasal. Nah, bitakhfif. Fa'ala riwayati tasydid, kalau kita pakai riwayat bahwa ghasala ini dibacanya ghasal, membasuhkan, fi maknahu salah satu aujuh, maka artinya itu ada 3 pendapat ulama kita. Ahaduha, yang pertama, kalau kita baca ghassal, membasuhkan gitu, ada 3 maknanya. Pertama, ghassala zaujatahu, membasuhkan istrinya. Nah, ini masuk nih, bi anja ma'aha fa'alja'aha, yaitu dengan dia menggauli istrinya tersebut, fa'alja'aha ilal ghusli, kemudian dia arahkan istrinya untuk mandi janabah. Jadi ghassala itu artinya
membasuhkan istrinya maksudnya memandikan istrinya yang sebelumnya dia gauli, kemudian dia arahkan istrinya untuk mandi. Waqtasala huwa, dan dia itu mandi. Jadi kan dua hadisnya itu dua, man ghassala waqtasal. Man ghassala, siapa yang memandikan istrinya, waqtasal, dan dia juga mandi. Qalu, maka dengan pendapat ini ulama-ulama yang pakai pendapat ini yustahabbu, mereka mengatakan yustahabbu lahul jima, dianjurkan dia jima fi hadhil yaumi, di hari ini, di hari Jumat. Tentu malam Jumatnya juga bagian dari Jumat, karena ketika dia bangun sudah terbit matahari disunahkan mandi. Kenapa disunahkan? Liya mana ayyara fi tariqihi ma yashghal qalbahu, supaya nanti kalau hari Jumat dia jalan, orang tuh ngelihat dia nggak punya pikiran. Kenapa nggak punya pikiran? Ya karena sudah free, karena sudah bergaul dengan istrinya malam hari, kan gitu. Kalau dia nggak bergaul nih rasanya ada yang kepikiran, jalan juga jadi lemes, muka jadi juga suram, kan gitu. Ini pendapat pertama. Wathani, pendapat kedua, annal murad, bahwa yang dimaksud dengan ghassal, membasuhkan, itu artinya ghassala a'dha'ahu, dia membasuhkan anggota tubuhnya fil wudu'i, ketika wudu, salasan 3 kali, thumma iktasala lil jum'ah, kemudian dia mandi untuk sholat Jumat. Jadi ghassala itu artinya membasuhkan anggota tubuhnya sebelum mandi wudu 3 kali gitu. Wasalis, dan yang ketiga, ghassal, yang dimaksud dengan ghassal itu membasuhkan, ghassala thiyabahu, dia membasuhkan, mensucikan bajunya, wa ra'sahu, dan membasuhkan kepalanya, tsumma iktasala, kemudian dia mandi. Jadi sebelum mandi untuk hari Jumat, dia bersihin dulu bajunya, dia basuh kepalanya lil Jumati, untuk sholat Jumat. Wa ala riwayati, itu tiga ya. Jadi memang ada pendapat yang menyebut ghassala itu artinya memandikan istrinya. Jadi ya ngapain mandi di istri kalau nggak digauli dulu, kan gitu. Wa ala riwayati takhfif, ini. Dan menurut riwayat yang mengatakan bacanya tuh ghassala, nggak pakai tasydid, ghassala aja, artinya membasuh. Fi ma'nahu hadhil aujuhi thalathah. Dalam artinya itu juga sama, ada 3 pendapat. Ahaduha, yang pertama al-jima'u, artinya sama. Jadi ghassala juga artinya adalah jima. Qalahul Azhari, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Azhari. Syekh Al-Azhari itu Abu Mansur Al-Azhari, salah satu ulama Syafi'iyah di abad ke-4 Hijrah. Beliau hidup di zaman Bani Abbasiyah. Qala, dan juga dikatakan, beliau mengatakan yuqalu ghassala imra'atahu idza jama'aha, artinya ghassala membasuh istrinya, begitu, idza jama'aha, ketika atau selesai dia menggaulinya. Jadi baca ghassala atau ghassal, salah satu maknanya ada yang artinya jima. Wathani, dan makna yang kedua kalau kita baca ghassal tanpa tasydid, membasuh, artinya ghassala ra'sahu wa thiyabahu, dia membasuh kepalanya dan juga bajunya sebelum dia kemudian mandi untuk sholat Jumat. Wathalithu, dan yang ketiga, makna yang ketiga, ghassala itu artinya tawaddu'a, yaitu berwudu. Wa dzakara ba'dul fuqaha. Nah, Imam Nawawi ini menampilkan pendapat lain nih. Wa dzakara ba'dul fuqaha. Beberapa ahli fikih mengatakan itu bukan ghassal tapi bacanya as-sala bil aini al-muhmalati, dengan ain yang tidak ada titiknya. Wa tasydidi sin, dan sinnya yang ditasydid. Jadi bacanya as-sala ai jama'a, artinya itu jama'a, menggauli. Syabbaha ladzatil jima' bil asal. Jadi asal itu kan artinya, asal itu artinya madu. Asal itu memadukan, artinya merasakan rasanya madu. Nah, dibaca seperti ini maksudnya jama'a, dia menggauli istrinya. Syabbaha, dan menyamakan ladzatul jima'i, nikmatnya jima' bil asali, dengan nikmatnya madu. Gitu. Wa hadza ghalat, tapi pendapat ini ghalat nih, salah bener nih, parah, kaprah, salah begitu. Ghairu ma'rufin, tidak pernah dikenal fi riwayatil hadis, dalam banyak periwayatan hadis nggak ada yang baca asal. Suka-sukaan, tahu siapa itu yang suka-suka begitu. Wa inna ma huwa tashif, itu sekedar tashif. Tashif itu salah kutip, salah nulis. Wal mukhtar, nah ini penting nih, wal mukhtaru, dan yang terpilih pendapat dari itu kan dari man ghassala atau ghassal, baca ghassala itu ada 3 pendapat. Pertama jima,
kedua wudu 3 kali, ketiga basuh muka. Kalau baca ghusal itu juga sama, artinya pertama jima, kedua wudu, ketiga sama-sama aja artinya tiga-tiganya. Akan tetapi dari 3 atau dari 6 pendapat al-mukhtar kata Imam Nawawi yang paling kita pilih, yang kita pilih dari banyak pendapat tersebut, makhtarahul Baihaqi, apa yang dipilih oleh Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan selain Imam Al-Baihaqi minal muhaqqiqin, dari banyak peneliti mazhab kami, annahu, bahwasanya yang benar itu yang kita pilih bitakhfif, bacanya bitakhfif tanpa sin yang tasdid, jadi bacanya ghasal. Wa anna ma'nahu, dan maknanya itu ghasal itu maknanya ghasala ra'sahu, yaitu membasuh kepalanya, bukan jima gitu. Wa yu'ayyiduhu, dan pendapat yang kita pilih ini yu'ayyiduhu didukung riwayatun li Abi Dawud, didukung oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud fi hadzal hadisi, dalam hadis yang sama. Kata Imam Abi Dawud, hadisnya redaksinya begini, man ghassala ra'sahu yaumal jum'ati waqtasal. Nah, siapa yang membasuh kepalanya kemudian dia mandi, nah gitu. Jadi kan kaidahnya hamlul mutlaq alal muqayyad, kan begitu. Warwa jadi apa yang dijelaskan oleh banyak orang bahwa ada kesunahan jima, ya memang benar ada salah satu pendapat itu. Cuman al-mukhtar gitu, yang terpilih, yang kita pilih pendapatnya itu bukan jima, tapi membasuh kepala begitu. Artinya untuk melegitimasi bahwa malam Jumat itu sunnah berjima, ya tidak diaminkan oleh, balik lagi nih. Nah, artinya untuk melegitimasi bahwa jima dianjurkan di malam Jumat atau di pagi Jumat itu tidak diaminkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan maknanya itu bukan jima tapi membasuh muka. Untuk melegitimasi menggauli istri di malam Jumat itu nggak perlu pakai hadis, karena istri kita tuh halal haitsu syi'tum, dari mana aja antum mau gauli, dari depan dari belakang, asal masukinnya jangan dari dubur itu. Jadi kapan pun boleh, jadi tidak perlu legitimasi hadis ini, karena tanpa perlu hadis ini menggauli istri itu legitimit bahasanya apa sih, sudah sangat dilegitimasi kapanpun dimanapun, yang penting gak kelihatan orang, berdua aja, dan itu bukan waktu Ramadan. Jadi gak perlu pakai hadis nunggu malam Jumat, kesian amat sih mau nyampur aja nunggu malam Jumat, setiap malam jadi ibadah. Maka anggapan bahwa sunnah malam Jumat itu tidak benar, tidak diaminkan oleh Imam Nawawi, karena hadis yang dimaksud maknanya bukan menggauli tapi maknanya membasuh muka. Tapi yang namanya menggauli pasangan istri itu nggak kudu nunggu malam Jumat, bos. Kapan aja boleh gitu. Nggak usah pakai hadis Jumat lu tarik-tarik buat maknanya jima, kagak usah gitu. Gauli istrimu kapan aja dimanapun, kan gitu. Fatu harsakum anna syi'tum, datangilah ladangmu kapan kamu mau gitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya.